Bentar ya, ini lagi yang untuk video. Oke, minta perhatian teman-teman. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pada saat sore hari ini telah antusias untuk bisa ketemu lagi di hari ini untuk mempelajari mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Dari mana pada kali ini kita pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu di mana pertemuan kedua itu kita sudah mempelajari variabel, konstanta, dan tipe data. Saya untuk mengingat kembali pertemuan kemarin, saya berikan satu orang untuk bisa menyampaikan mengingat materi kemarin. Ayo silakan, siapa? Satu orang. Sebelum kita mulai pertemuan ketiga, karena ini masih ada kaitannya, jadi ini saling berhubungan, di mana kita materi kita ini saling berhubungan terus menerus. Mana satu orang? Tidak ada kah? Tidak ada yang ingat? Bagaimana ketua? Coba ketua sampaikan, mewakili teman-teman. Hah? Ya silakan, apa aja disampaikan. Kan kemarin itu ada beberapa ya yang ada screen ya, Ya. Yang konsol itu ya banyak. Ya. Hah? Nggak apa, ini nggak terlalu panjang, nggak apa, singkat aja, biar kita tidak menghabiskan waktu juga. Ada screen itu untuk awalan, ada nomor, ada yang statik, ada pos, ada juga ada yang nomor satu yang daya atau tidak, dan nol ya. Maka akhirnya ada sign gitu. Hah? Ada file, yang ada file. Undefined. Nah. Nanti pada masa ini akan di yang diarahkan ke terminal. Oke. Terminal. Yang pertama kali kode IMC itu menggunakan pada BS kita. Lalu ada lanjut ke yang kode pasti indeks di BS. Itu nanti karena istilah yang keluar yang Ya, siap.
Sama Mas, kita dulu ya. Oke ya, makasih Mas apa namanya? Raja. Raja ya, oh pantas Pak. Oh, ya. Namanya juga Raja ya, jadi ketua sekarang ya. Oke, ya kita next lagi ya. Ya, oke, di mana kemarin kita sudah mempelajari yang mengenai yaitu variabel, const, dan juga data. Mungkin teman-teman sudah bisa memahami, dan kenapa saya kemarin membuatkan tugas kepada teman-teman, mungkin biar teman-teman juga untuk melatih di rumah gitu. Karena kita juga di sini kan sesinya sedikit gitu. Ya mungkin teman-teman juga kemarin dari ketua inisiatif gitu untuk jam malam gitu kan istilahnya. Ya itu juga luar biasa gitu, dari sisi ketuanya bisa mewakili teman-teman ya. Jadi saya anggap itu ya jadi luar biasa buat teman-teman untuk inisiatif belajarnya gitu. Oke, dimana pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai operator dan ekspresi. Tentunya di alur belajar ini itu berkesinambungan mengenai algoritma dan bahasa pemrograman ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, untuk kita seperti biasa ya teman-teman, kita kerjasama, saya kerjasama, semua dalam meet atau dalam offline onsite kita kerjasama semua, fokus penuh. Ketika ada yang ingin ditanyakan silakan diangkat tangannya, ketika tidak ada yang mau dibicarakan tolong di mute, tidak mengganggu keberlangsungan sesi, mengisi feedback setelah dipersilakan, berpartisipasi aktif ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa ini pengisian feedback nanti setelah selesai kuliah, setelah selesai perkuliahan kita. Oke, kita langsung ke poinnya ya. Dimana pada agenda kita hari ini, yang pertama nanti ada operator, dan yang kedua ekspresi, dan yang ketiga kuis, dan keempat sesi tanya jawab, dan kelima pengisian absen dan feedback. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, sesi tanya jawab akan diadakan pada sesi tersendiri, pada slide tertentu. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan, mau potong pembicaraan saya, tapi tiba-tiba teman-teman mau bertanya, silakan, nggak apa-apa. Mari kita mulai. Nah, di sini kita bahas ya, kita bedah satu-satu ya. Dimana di sini ada dua kategori, operator dan ekspresi. Dan yang pertama kita akan, dan di sini saya akan sampaikan kepada teman-teman, dimana kita akan pertama itu operator. Sebelum saya menjelaskan dan menyampaikan kepada teman-teman semua, sebelumnya teman-teman sudah ada tahu operator? Operator dalam matematika. Karena ini kita berkesinambungan dengan matematika, logika, dan nanti ada pengkondisian antara true dan false. Bagaimana? Ada yang tahu operator dalam algoritma itu sebenarnya sih pelajaran SMP sih operator. Hah? Oke, perhitungan, benar. Ada perhitungan, benar. Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita sambung ya. Nah, teman-teman, di sini operator itu merupakan simbol atau teks ya, teman-teman ya. Jadi nanti ada, misalnya kita nih akan membuatkan sebuah aritmatika ya, aritmatika. Nah, nanti di sini ada yaitu penugasan, kayak logika, dan nanti juga seperti kemarin kita sudah mempelajari tipe data. Nah, tipe data itu nanti kita operatorkan juga nanti. Nanti beroperasi lainnya berhubungan dengan pemrograman, contohnya plus, minus, kali, slash, sama dengan, sama-sama dengan. Nah, nanti di sini ada operator. Nah, ada juga operannya. Operan itu ya, nilai menjadi target ketika sebuah dioperasikan. Nah, contohnya, nah di sini operan, operator dan operan. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Mungkin teman-teman sambil membaca. Dan di sini sebagai operan itu number yaitu angka. Angkanya ya bebas, nanti sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya di sini saya buat 5. 5 operatornya plus atau enggak tambah. Nah, di sini sebagai operator operan 5 ditambah 5. Nanti
sebagai operannya. Ini kan tipe datanya number yang seperti kita sudah pelajari kemarin. Tipe datanya number ditambah tipe datanya number. Jadi operan ini bertugas sebagai di bagian untuk nanti ada number sesuai operan yang untuk di operator kita akan pelajari pada saat hari ini. Nah, di sini juga operan. Nah, operatornya ada juga lebih dari, kurang dari, sama dengan assignment lebih dari, dan nanti di sini juga operan. Nah, ada juga nanti operator yaitu type of dan instance of. Type of itu untuk menampilkan tipe data. Contohnya type of Gilbert. Tipe datanya apa nih, teman-teman? Ayo, udah belajar loh. Huruf apa tanda petik namanya? Ya, string. Nah, jadi ketika kita buat sebuah operator type of, nanti akan memunculkan hasil ketika kita mau konsol log, yaitu tipe datanya string karena tanda petik 2. Dan nanti ada juga tanda petik, tanda string, dan sebagainya. Kita akan mempelajari satu-satu, kita akan bedah. Oke, itu gimana? Ada yang bertanya? Ada teman yang mau masuk? Baru di ACC? Baru di ACC atau sebelumnya? Oke, siap Mas. Makasih ya Mas infonya. Biar saya telepon dulu ya Mas. Maaf ya teman-teman ya, sorry ya. Ini soalnya operatornya di sana. Halo. Oke, kita next lagi ya. Tadi seperti saya sampaikan, nanti type of, ada juga nanti instance of untuk menampilkan sebuah objek atau nanti tipe data atau lain sebagainya sebagai operatornya. Kita nanti ada beberapa jenis operator ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang di sini ada 7 sebagai operator. Kalau di dalam bahasa pemrograman JavaScript sebenarnya sih sama aja semua. Tapi ya bedanya itu ya variabelnya aja gitu. Atau nggak konteks tesnya itu aja gitu. Jadi kalau setiap mau itu bahasa pemrograman apa, mau itu C++, C++, Golang, Rust, Java, JavaScript, sebenarnya yang harus dipelajari teman-teman itu yang pertama fundamentalnya gitu. Kembali saya bilang, kalau tidak ada teman-teman tidak fundamental, susah. Karena yang kita perkuat itu fundamentalnya. Jangan dulu fokus ke bahasa pemrogramannya, tapi ke fundamental. Nanti juga kayak struktur data, OOP, Object Oriented Programming. Nah itu yang paling penting, OOP ya. Nanti kita akan belajar itu. Tapi kita sebelum belajar itu kita belajar dulu yang awalnya gitu. Ya untuk sekarang ini nanti untuk jenis-jenis operator yang akan saya bahas dan akan saya bedah pada teman-teman semua. Ada operator aritmatika, operator penugasan atau assessment operator, perbandingan, logika, ternary, string, type of, dan instance of. Oke? Kita pertama ke operator aritmatika ya. Ini kita kembali lagi ke ya pasti ke matematika gitu. Karena ya memang matematika untuk logika dan sebagai operator gitu. Memang itu simbol operator gitu ya. Nah, jadi ini untuk teman-teman sudah melihat ya, sudah jelas. Ya mungkin kalau jelas nanti bilang aja ya. Dan teman-teman Google Meet juga mungkin bisa memperhatikan ya dari share screen-nya. Nah, di sini ada operator matematika, ada tambah, kurang, kali, pembagian, sisa bagi, pangkat, increment, minus-minus. Nah, catatan nanti ada teman-teman di sini increment, plus itu tambah 1,
Kalau nanti operator minus-minus itu decrement atau nanti dikurang 1. Contohnya plus 2. Nah, itu pasti nanti hasilnya jadi 3. Nah, itu kurang lebih seperti itu nanti logikanya. Kurang lebih dibalikan nanti kalau jadi decrement. Nanti minus-minus jadi dikurang 1. Setiap ada nilainya. Oke. Kita langsung ke next. Nah, di sini ada let A, variabel A dengan nilai di set 10. Nanti B sini sama dengan nilainya 3. Nah, kita nanti ya seperti kemarin ya. A plus B, A bagi B plus A. Oke, kita langsung ke coding session. Oke, teman-teman, kita mau pakai apa dulu nih? Kita harus komitmen. Mau pakai Replit atau pakai Visual Studio Code? Enggak, saya suaranya harus banyak dulu. Soalnya kan kemarin saya udah jelaskan. Kalau pakai Replit, coba angkat tangan. Nggak ada ya? Berarti pakai Visual ya? Oke ya? Jadi kita kesepakatan kita gitu. Oke, biar kita nggak di Replit lagi, di ini lagi, jadi membuang waktu gitu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, teman-teman, ya sambil mengikuti, kalau memang tidak mengikuti nanti ya dilihat aja. Ini juga rekamannya saya record ya. Oke, mungkin teman-teman langsung buat aja folder. Mungkin saya buat di sini belajar operator. Ya bebas ya, ini opsional ya. Mau nama apapun foldernya silakan. Di sini saya buat foldernya, masuk ke foldernya. Mau langsung buka Visual Studio Code, buat di situ buat foldernya silakan. Tapi mau buat folder situ, klik terminal di dalam foldernya lebih cepat ya silakan. Nanti tinggal klik aja kode titik. Oke, di sini sudah ada folder ya, folder yang kita buat barusan. Ya kita buat aja di sini, mau apapun ya silakan ya. Kita buat aja di sini operator .cs ya. Jadi ini opsional ya, silakan teman-teman mau apapun itu. Ini agak nge-lag nih, karena memang kalau udah berkesinambungan dengan OBS-nya ini lumayan nge-lag ya. Oke, kita langsung ke the point. Kita tadi sudah lihat ya dari variabel tadi ya. Mungkin teman-teman sudah melihat penugasan dari yang kita buat. Nah, yang pertama nanti kita langsung ke contohnya kita buat di sini variabel let A. Kita buat di sini nilainya 10 contohnya. Nah, langsung aja di sini kita buat let B-nya, contohnya let B sama dengan 5. Jangan lupa titik koma, kalau dalam JavaScript itu jangan lupa titik koma ya. Nah, kita buat aja konsolog ya, konsolog. Nah, di sini kita buat A plus B. Nah, ini kita buat juga lagi, contohnya kita buat A minus B. Nah, dan satu lagi tadi increment ya, increment. Di sini kita buat log plus A. Tadi decrement log minus B contohnya. Nah, langsung aja kita ke terminalnya. Kita buka terminalnya. Ini agak lumayan low lah ya. Nah, panggil aja langsung nol. Panggil sesuai file teman-teman, operator. Contohnya saya buat, tinggal tab aja, klik tab biar cepat, enter. Nah, mungkin teman-teman langsung lihat ya,
A tambah B, ya ini seperti biasa ya, 15, 10, 5. Nah, contoh, plus A, nilai A 10, ketika kita panggil increment, plus, itu jadi 11. Contohnya, kita panggil yang B, minus B, ini akan jadi 4, karena nilai set dari B, variabel B, itu 5, dikurang 1, jadi 4. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk dari si operator aritmatika. Jadi ini masih gampang ya. Jadi masih apalah istilahnya, masih gampang ini kalau operator aritmatikanya. Nanti kita akan ke tingkat kesulitan yang jadi ke nomor jenis-jenisnya nanti ya, seperti nanti pengkondisian dan lain sebagainya. Oke. Nah sini sudah saya jelaskan ya, seperti operator aritmatika ya, mungkin tambah, bagi, increment, decrement. Nah kita langsung next lagi. Di sini ada operator penugasan atau assessment operator. Jadi teman-teman mengikuti aja dulu ya. Tapi sambil memang teman-teman mau cepat gitu, ikuti aja gitu. Maksudnya nanti kita satu materi kita bahas, jadi sayang gitu nanti teman-teman. Jadi ini juga saya record gitu, biar teman-teman nanti kalau satu bahas operator penugasan gitu, jadi sayang banget gitu belajarnya. Tapi nanti teman-teman kalau yang ada mau bertanya silakan gitu. Oke, di sini tapi saya usahakan pelan-pelan untuk memberikan sampaikan teman-teman. Nah, di sini ada operator penugasan atau assessment operator. Nah, di sini operator yaitu untuk penilaiannya ada sama dengan, atau kalau secara keterangannya itu penugasan biasa, tambah dan essence, dan kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, baru modulus sama dengan. Nah contohnya X sama dengan 5, X tambah 3, X tambah sama dengan 3. Nah nanti ketika kita buat jadi tambah dan essence untuk sama dengan ya, jadi dia dibalikan, X nilainya sama dengan X tambah 3, karena jadi contohnya seperti ini ya. Tapi nanti tunggu selesai contohnya dulu ya, biar nanti teman-teman bisa memahami bagaimana operator penugasannya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, di sini ada variabel X yang nilai setnya itu 10. Nanti di sini kita buat X tambah SN5, dan nanti X dikali sama dengan SN2. Nah nanti kita konsol kenapa bisa 30 ini, nanti kita bagaimana kita bedah satu-satu. Oke. Nah di sini kita lihat dulu ya. Nah contohnya langsung kita ini satu-satu aja biar nanti saya kasih teman-teman ya. Oke, kita langsung ke coding session ya. Contohnya ini lab A sama dengan 10. Nah, tadi lab B-nya kalau kita lihat dari sini, oh, tidak lab B-nya. Oh, langsung dia penugasan langsung ya. 52 ya. Kita buat aja langsung X tambah sama dengan 5. Nah, di sini kita buat dengan tadi kita lihat dulu X-nya dikali 2 ya. X kita buat dikali, ini nanti akan saya praktekkan juga di papan tulis ya, biar teman-teman tahu nanti. 2 sama dengan nggak kelihatan ya. Oke, saya deketin. Oke, makasih mas. Oke, sama dengan 10 ya. Ini kita kelebihannya 10. Kita buat titik koma. Oh, ini titik koma. Oh. Nah, kita langsung konsolok. Oh, ini X. Ini kita konsolok
X-nya ya. Nah, karena kita udah ambil dari konsol ini outputnya 30. Nah, contohnya nih ya, kita buat gini, clear ya, kita clear dulu ya. Oke, di sini kita buat langsung node operator.js. Nah, di sini 10 oh 2 ya. Kita buat 2, ini salah nih. Nanti gini ya. 30. Nah, contohnya seperti ini ya. Kenapa ini bisa 30 hasilnya? Ada yang mau jawab sebelum saya menjelaskan? Hah? Ada yang mau menjawab sebelum saya jelaskan kolom tulis? Ini namanya operator penugasan. Ada yang bisa jawab? Ayo, maju ke depan kawan tulis. Hah? Ya, silakan langsung kawan tulis. Bagaimana? Ada yang mau jelaskan teman-teman? Gimana? Ini nanti dibalikkan lagi X tambah 5 seperti yang tadi. Nih, seperti yang tadi kita lihat. Nah, ini jadi teman-teman patokannya ke sini gitu. Udah? Nah, ya sini saya akan kasih contoh ke teman. Nah, ini saya kasih contoh ke teman ya. Ini saya langsung. Ini harus dulu kan? Ini kalau kita menulis satu tentang masukan. Nah, di sini kita buat brandnya Oke. Oke, di sini kita lihat kemarin. Kemana ya? Oke, di sini ada sebelah. Oke, di sini ada lab variabel x sama dengan 10. Ini kita kembali 3 kali ya. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, di mana variabel x itu tambah sama dengan 5, tambah sama dengan 5. Nah, di mana di sini itu kita buat x sama dengan x tambah 5. Nah, ini kan tadi sama dengan ya, benar kan? Nah, setelah itu x kali 2, x ini kali ya, kali 2. Nah, di mana di sini itu x kali 2. Nah, kenapa bisa jawabannya 30? 15 kali 2. Nah, benar, 15 kali 2. Karena, oke, jadi maksudnya benar. Hah? Salah. Oke. Nah, di mana? Di sini 10 kan nilainya x itu pertama 10. Di mana? 10 tambah 5. Nah, hasilnya itu 15. Nah, yang diambil dari kali ini itu hasilnya dari awal si penambahan. Nah, sudah 15 nih. Langsung kita ambil 15 dikali 2. Hasilnya 30. Bagaimana? Bukan dalam penjumlahan yang dijumlahkan kali 2, Pak. Tapi itu yang di atas itu dibanding yang pertama. Oke, benar. Kalau dalam aturan kali 2 ya. Nah, ini kita bisa membahas itu. Kalau dalam perjumlahan itu memang benar kali 2. Tapi kalau dalam codingan itu yang dioperasikan yang di awal. Oke? Hah? Oh, itu bukan, itu tadi hasilnya kita clear. Itu tadi karena nilainya bukan 2 tadi. Nih kita lagi ya. Not. Oh. Not. Nah, 30. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang benar kalau dalam aturan
matematika kali dulu uang tambah. Tetapi kalau dalam codingan yang dimana dulu yang dieksekusi dari awal, dari atas baru bawah. Nah, itu untuk operator penugasan. Ya. Ah? Nggak bisa. Udah nanti ya, setelah pulang saya lihat ya. Oke, biar teman-teman yang lagi belajar juga ini nggak terganggu. Oke, teman-teman bisa memahami, kita langsung next lagi ya. Nah, tadi kita sudah belajar operator penugasan. Nah, di mana kita akan di sini operator perbandingan atau comparison operator. Nah, teman-teman melihat di sini sama dengan, tapi tidak ketat. Kalau sama dengannya 3 itu ketat, tipe datanya harus sama. Contohnya string harus sama. Contohnya yang ini kan number, tipe datanya number, tipe datanya string. Ya tentunya nggak sama. Tapi kalau yang nggak ketat itu, contohnya tipe datanya number, ininya tipe datanya string. Ya sama dengan itu keterangannya tidak ketat. Nah, dan hasilnya nanti true, benar. Karena kalau sama dengan di operator perbandingan itu tidak ketat. Tetapi kalau sama dengannya 3 itu ketat. Contohnya ini kan ada string nilainya 5 dengan number nilainya 5. Apakah number dengan string itu sama? Tidak, makanya hasilnya false. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada tanda seru dan sama dengan, tidak sama. Apakah 4 tidak sama dengan 5? Ya tentu dengan hasilnya ya true. Benar, karena memang 4 bukan nilainya 5, melainkan bukan juga nilainya 4 gitu. Nah, di sini lagi ada tidak sama dengan, tanda seru sama dengan 2, tidak sama secara ketat. Nah, 5, apakah 5 tidak sama secara ketat dengan stringnya 5? Ya tentunya true, benar. Nah, ini lagi, kalau ini lebih besar, mungkin teman-teman udah tahu, 10 lebih besar 5, true. Lebih kecil, 3 lebih kecil dari 7, true, benar. Lebih besar sama dengan 8, lebih besar sama dengan 8, true. 6 lebih kecil dari 4, salah. Kalau atau 4 sama dengan 6, salah, gitu, false. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk operator perbandingan. Oke, kita lihat langsung bagaimana. Yang ketat, yang mana? Yang ini kan? Yang kedua ini sama dengan 3. Baris 2 ini. Yang ini kan baris kedua. Oke. Ini kan sama dengan, ketat atau tipe data harus sama. Contohnya ini kan 5. Dan kita kemarin belajar number sama string dari tipe data. 5 itu tipe datanya number. Kalau ini dibuat seperti 5, yang 5 tipe datanya string. Nah, apakah ini dan ini sama? Beda ya? Terus? Oh, mungkin salah ketik saya. Oh iya, oke, mantap Mas. Oke, ini berarti true ya. Datanya harus sama ya. Oke, makasih ya Mas ya. Berarti ini nggak bisa. Oke, nanti saya perbaiki. Oke, makasih ya Mas. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kita operator perbandingan. Nah, di mana pada saat hari ini kita langsung ke lihat aja eksekusinya. Nah, ya sama aja sih teman-teman juga kalau di coding juga ini udah tahu lah ya. Nggak perlu kita coding lagi ya. Kalau konsolog contohnya ya contohnya kita buat lah. Ini kok agak nge-lag.
konsol log 5 sama dengan string 5, contohnya kita clear dulu, not true. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan seterusnya, mungkin tadi kita sudah dari sini juga teman-teman udah melihat lah jelas gitu ya. Karena tadi ini cuma satu salah ya, oleh dikoreksi sama teman-teman kita. Dan mungkin teman-teman juga ada lihat seperti ini ya tadi ya. Ya, ini lebih besar nilainya pasti true. Jadi kurang lebih seperti itu untuk operator perbandingan. Oke, kita next lagi. Nah, di sini kita sudah mempelajari operator perbandingan, dan di sini kita mempelajari operator logika. Nah, di sini ada operator dan atau and kalau dalam operator logika operator. Nah, di sini contohnya 5 lebih besar dari 3 dan 10 lebih besar daripada 7. Apakah ini benar? Benar, karena lebih besar dan lebih besar. Jadi persamaannya dan. Ya istilahnya ya benar gitu. Dan ini nanti ada tanda betik ya. Nanti ada ya. Jadi teman-teman gini harus paham ya, maksudnya ada yang string, ada yang betik gitu. Kalau kita mau menampilkan hasil dalam string, tentunya kita akan mengurungi dengan operator betik. Contohnya seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya, let, contohnya kita buat di sini namanya apa ya? Contohnya inilah. Oh bukan apa ya? Apa ya kita buat ya? Atau enggak? Gilbert aja deh. Coba kita buat ya. Kita buat di sini Gilbert ya. Oh bukan ya. Let A sama dengan Gilbert ya. Full name sama dengan kita buat Gilbert contohnya. Nah, kita konsol log. Nah, di sini untuk mendapatkan full name contohnya kita buat tanda betik. Nah, tanda betik ini ya. Jadi nama saya adalah nah, kita buat tanda $, dan full name. Kita buat tanda gini, kita panggil variabelnya full name. Nah, ini kita harus dibungkusi tanda betik untuk menampilkan dari variabel full name, karena tipe datanya string. Nah, kita clear, kita langsung panggil not operator, nama saya Gilbert. Nah, ada kemarin soalnya ada yang nanya teman-teman ke saya kayak gitu, betik dan strict ya. Saya bilang betik ya kayak gini gitu, untuk menampilkan mau pakai tanda $, gitu. Jadi betik sama string itu beda ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini not atau tidak. 5 lebih besar dari 3. Tidak katanya. Ya tentunya hasilnya salah, karena dibilangnya tidak gitu. Harusnya iya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk operator kita logika gitu. Nah, kita lihat langsung contohnya. Nah, di sini kita buat nanti operator logika seperti ini ya. Let umur punya string true, kita buat if else ya. Nah, kita langsung eksekusinya aja ya. Eksekusi coding session. Nah, di sini contohnya let umur kita sama dengan 20. Nah, di sini kita buat contohnya let punya sim sama dengan true. Nah, gimana kita buat nih if itu pengkondisian untuk
apa else if else nanti ya teman-teman nanti mempelajari itu mungkin pertemuan keempat. Nah di sini kita buat langsung untuk if else nya tanda kurung, jangan lupa ini. Nah kita buat di sini. Nah dimana kita akan buat kita panggil variabel umur. Contohnya umurnya kita buat lebih dari, seperti yang kita lihat contohnya sini ya, lebih dari sama dengan ya tadi, untuk lebih dari sama dengan 17. Nah kita buat operator tadi ornya kita buat add ya, dan punya sim kita panggil punya simnya. Nah di sini ya kita langsung konsolog aja, konsolog boleh mengemudi, kita buat string boleh mengemudi. Nah kita clear, hasilnya boleh mengemudi. Kenapa boleh mengemudi? Coba ini bisa ada yang bisa menjelaskan nggak ini kalau kata-kata seharian? Bisa nggak? Ada angkat tangan. Hah? Coba angkat tangan mas. Ayo siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa bisa boleh mengemudi? Oke, ya silakan mbak. Oke ya, kalau secara logika oke juga, oke, bisa aja, tapi kurang tepat lah. Namanya logika itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu namanya logika kan, pernyataan. Oke, logika. Jadi bermain logika teman-teman. Nah, ada lagi? Harus yang paling tepat. Oke ya Pak, gimana Pak? Umurnya 17. Oh ya, itu baru tepat. Benar, kalau begitu. Benar Pak, benar. Ya, seperti Bapak yang bilang tadi, itu pernyataan yang paling tepat. Jadi, contohnya, misalnya nih, umur ketua, ya, kita buat umur ketua 20 tahun. Nah, kalau mau mengemudi itu harus umur 17 tahun ke atas. Dan harus mempunyai SIM buat bisa mengemudi mobil contohnya. Ya hasilnya makanya boleh mengemudi. Contohnya kita ubah di sini umurnya 15. Apakah hasilnya? Tidak ada hasilnya karena memang kita tidak buat else-nya di sini. Tidak boleh mengemudi. Kita buat aja sini else-nya. Kita buat operator tidak boleh mengemudi. Jadi nanti if else ketika umurnya lebih dari 17 atau sama dengan 17 dan mempunyai SIM boleh mengemudi di eksekusi pertama. Nah, ketika umurnya kurang dari 17, maka yang dieksekusi itu else, tidak boleh mengemudi, salah. Karena memang kita buat operator dan yang untuk dari nilai, kita set nilai umurnya itu 15 dan set nilai variabel punya SIM true. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pernyataan Mbaknya tadi benar, tapi kurang tepat. Kalau pernyataan dari Bapaknya tadi sudah tepat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengenai operator logika gitu. Jadi operator logika itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, harus tepat dan pernyataannya sesuai gitu. Oke, terima kasih Mbak sama Bapak yang udah menyampaikan dari perwakilan teman-teman semuanya. Oke, kita langsung next lagi ya. Nah, di sini kita ada lagi namanya operator ternary, kondisional, di mana kondisi, nah di sini kondisi itu tanda tanya, nanti ekspresinya underscore jika true, dibagi
ekspresi jika false. Jadi kurang lebih ini ternary itu sama tadi. Jadi if else-nya itu persingkatnya jadi operator ternary. Disingkatkan gitu. Biar kita nanti, contohnya teman-teman nanti banyak nih ngoding nih. Karena kebanyakan if else, kebanyakan ngoding. Contohnya nilai mata kuliah, contohnya algoritma. Jika nilainya 50, itu berapa hurufnya, A atau B? Ya A gitu. Itu pasti panjang ya, A B C D gitu ya. Jadi itu menghabiskan shortcut ya gitu. Jadi if else if gitu. Jadi kita ada namanya operator ternary, kondisional dengan dipersingkat. Nah, kita langsung lihat contohnya. Nah, di sini contohnya nih, let nilai 80, let hasil sama dengan nilai lebih dari 75 lulus dan tidak lulus. Nah, langsung kita eksekusi. Nah, contohnya kita buat di sini, let nilai matematika. Nah, kita buat di sini 80 ya. Nah di sini coba kita lihat nih, kita buat sini 80 lah pertama, tapi kita buat perbandingannya dari hasil. Nah, kita buat nilainya 80 di set. Nah, kita buat ternary-nya langsung. Nah, contohnya let hasil sama dengan nilai matematika. Nah, di sini kita buat lebih dari sama dengan 75. Kita buat kondisional, apakah dia termasuk lulus atau tidak lulus. Itu pengkondisian antara sama juga ibaratnya tadi yang kita sudah menjelaskan di operator logika itu if else ya, tapi ini dipersingkat dia lulus gitu. Nah, contohnya kita langsung konsolog hasilnya, kita konsolog aja langsung hasil. Oke, kita langsung clear dulu, not operator JS lulus. Oh, ini 75 ya, lulus, tetap lulus ya, karena di sini kita buat untuk set nilai variabel nilai matematikanya 80, dan di sini kita buat hasilnya kalau lebih dari atau sama dengan 75 dan kita sudah set nilai matematika 80, apakah itu termasuk lulus atau tidak lulus. Kalau dia lebih dari 75 atau sama dengan 75, maka pengkondisiannya lari ke lulus. Tapi kalau kita buat di sini pengkondisiannya 74, maka hasilnya tidak lulus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman bisa memahami ya. Ini simple sih, masih bisa lah teman-teman nangkap semua ya. Jadi ini masih simple lah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk operator ternary. Seperti tadi kita bermain if else ya, itu sangat panjang kan. If else boleh mengemudi, baru tidak boleh mengemudi, tapi panjang kodenya. Nah, ini dipersingkat namanya operator ternary. Tinggal pakai aja pengkondisian tanda tanya dengan ekspresi string lulus atau nilainya lulus atau tidak lulus. Jadi kurang lebih seperti itu kalau di operator ternary. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, di sini operator string. Ini operator string, mungkin teman-teman bisa langsung memahami lah. Dan di sini ada operator plus tambah, dan di sini ada tambah sama dengan ketika menambahkan string ke variabel. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, full name tadi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk operator stringnya. Contohnya string ditambah string, ya tentunya hello world. Contohnya kalau di menggabungkan sebuah string ya, menggabungkan ya. Contohnya kalau ada nilainya hello atau ada nilainya what, ketika kita mendapatkan sebuah output nilainya ngambil nilai variabel hello atau what, ya kita buat aja menggabungkan string menggunakan operator tambah.
Nah, di sini ada operator menambahkan string ke variabel. Nah, ada nama plus assessment utapia. Contohnya, ya kita buatnya langsung hasilnya kita utapia. Nah, langsung kita lihat contohnya. Nah, di sini langsung kita lihat ya, langsung kita eksekusi. Let first name, nama pertama, first name. Contohnya di sini variabel first name namanya kita buat nama saya Gilbert. Nah, untuk let last name-nya, last name atau nama belakang, di sini saya buat nama belakang saya, contohnya Tapia. Nah, kita mau menggabungkan, langsung let full name atau penggabungan antara first dengan last. Contohnya kita buat first name ditambah kita buat nih string tapi tidak ada nilainya. Buat apa? Buat spasi. Nah, langsung kita buat di sini plus last name ya. Last name kita buat. Nah, kita konsolok aja langsung. Konsolok full name. Oke, kita lihat hasilnya. Kita clear dulu. Kita panggil operator Gilbert Utapia. Wah, ini tidak ada spasi. Oke, kita spasi Gilbert Utapia. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu namanya operator string. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengenai operator string. Nah, langsung kita sampai sini nggak ada yang tanya? Ada yang mau nanya? Oke, Pak, dipahami ya? Oke ya, saya mikir ya. Oke, di sini operator string mungkin teman-teman sudah memahami. Kalau memang tidak ada yang kurang dipahami, silakan nanti raise hand atau diangkat tangan. Nah, setelah kita operator string, nah kita langsung operator type of atau instance of. Nah, di mana ada dua operator type of atau instance of. Nah, mengetahui tipe data. Contohnya, type of itu hello dibungkus oleh string. Ya tentunya dia akan hasilnya string. Karena operator type of itu untuk mengetahui apa datanya gitu. Apa tipe datanya. Nah, kalau instance of mengecek apakah objek adalah instance dari kelas tertentu. Contohnya nanti objek instance array. Kita buat nanti array-nya 1, 2, 3. Instance of number. Tentunya nanti nilainya true. Kalau kita buat instance of-nya string, tentunya false. Kita langsung eksekusi aja. Biar teman-teman bisa memahaminya. Nah, contohnya kita buat nih ya, teman-teman di sini. Nah, kita buat di sini konsolok type of. Contohnya kita buat Gilbert. Nah, contohnya kita clear dulu. Kita langsung buat hasilnya dulu satu-satu ya. Not operator.js. Nilai string. Tadi kan seperti saya bilang, operator type of itu untuk mengetahui nilai dari mengetahui tipe datanya. Nah, tipe datanya di sini saya buat string. Contohnya kalau number, console type of di sini kita buat 10. Nah, kita clear. Di sini kita buat not operator. Nah, di sini nilai tipe datanya number karena di sini kita buat tipe datanya number 10. Nah, bagaimana untuk si instance of ya? Kita buat console di sini. Kita buat tipe datanya 1, 2, 3. Ini array ya. Array itu di dalam bungkus seperti ini instance of ya. Ini tipe datanya array dengan number. Kita buat di sini instance of array. Kelewatan.
Di sini kita buat array. Karena tipe datanya di sini yaitu array. Array dibungkus dengan tanda siku 1, 2, 3. Nanti itu objeknya. Nah, jadi kita buat hasilnya apakah itu true? True. Karena ini tipe datanya stasiunnya array dari tipe datanya si array dari 1, 2, 3. Contohnya kalau kita buat di sini number itu salah. Karena tipe datanya bukan number, itu objeknya array, makanya dinyatakan false. Jadi kurang lebih seperti itu untuk meskipun yang di dalam formulnya number, bagaimana? meskipun di dalam formulnya itu number, Iya. tapi tetap dimakan array. Array karena ya itu alasannya. Jadi kalau nanti teman-teman kalau dalam backend ya, backend atau data, saya akan sebutkan. Nah, kalau ada dua, nanti tanda sebut ini teman-teman tanda sebut ya, purawa itu nanti namanya objek. Nah, objek kan. Nah, tanda sebut ini itu namanya array. Nah, nanti kalau mau mengambil data sebuah JSON atau API itu akan seringnya itu bermain objek. Nah, ini kita buat misalnya contohnya di sini tem, string juga. Contohnya ini nanti kita belajar untuk ngomong ini ya. Tapi bisa dibaca nanti di sini contohnya s, bentuknya berapa? 22. Nah, di sini kita buat bla bla dan semacamnya ya, dan seterusnya kayak data-data di data. Nah, nanti ini objeknya ini nama objek. Kalau array mau 1, 2, 3. Iya. Nah, jadi tipe datanya kalau instance of untuk mengetahui tipe datanya kita buat langsung array. Tapi kalau tadi kita buat number, karena memang ini bukan tipe data number, karena dia berbentuk sebuah array gitu. Nanti itu saling berhubungan dengan page ya. Nanti teman-teman akan mempelajari itu nanti. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu mengenai di operator take off ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini nggak ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Siapa? Ujang, ya silakan Ujang. Mas Ujang. Ya, saya ingin bertanya. Ya. Itu tadi Pak yang array. Ya. Itu yang dinyatakan array karena ada petang ini yang di dalam buku Pak. atau gimana? Iya, dalam siku. Itu Walaupun dalam bentuknya angka, berarti seperti dinyatakan array gitu ya. iya. Nah, tadi kan ada dua tuh objek. Kalau objek huruf kurawal. Nah, itu mengenai nanti kan kita akan belajar nanti tuh. Nanti akan saya jelaskan bagaimana itu penggunaan array yang panjang dan kompleks dan bagaimana penggunaan nilai objek yang kompleks itu. Tapi intinya kalau untuk simbol kurung siku itu array dinyatakan mau apapun itu tipe datanya. Oke? Mau apapun itu tipe datanya. Dan ketika di kurung karawal mau apapun tipe datanya, mau itu string, number dan segala macam, yaitu berupa objek. Seperti tadi udah saya jelaskan sih di papan tulis karena masnya ini ya di Google Meet ya. Oke, nggak apa-apa sih. It's okay nih. Oke ya. Sama-sama Mas Ujang. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Selain Mas Ujang dari jarak jauh. Tidak ada ya?
Oke, kalau tidak ada aturannya kita ice breaking ya, karena waktu kita dikit lagi, tidak mengajar lagi. Seharusnya ya, yang saya tahu gitu ya, kita kan 3 SKS ya, 3 SKS 1 jam, kurang, karena teman-teman nanti mungkin sampai jam 6 bosan mungkin nanti ya, maksudnya kelamaan, makanya dibuat 1 jam, itu alasannya. 1 jam 15 menit, harusnya kita tuh 2 jam 45 menit. Ya iya, 3 SKS itu 45 menit 1 SKS. Karena teman-teman full 1 hari tidak sempat sampai malam, nggak mungkin kan? Jadi kecapean teman-temannya semua. Makanya kalau 1 jam itu buat kita ya kurang banget itu. Oke, kita next langsung apa itu ekspresi. Teman-teman ada yang bisa menjawab ekspresi? Masih berhubungan semua, saling berhubungan. Mau nanti dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu masih berhubungan. Ya nggak apa-apa sih ngajari masalah. Ya kita juga sekarang ini ada ekspresi senyum, ekspresi bingung, ekspresi pengen mau pulang. Panas nih, panas. Saya mau bertanya ke ketua nih, panas badan atau panas otak? Oh ya. Tapi itu istilahnya saya juga seperti itu sih mas, waktu itu belajar itu memang seperti itu. Tapi harus dipaksa, kalau tidak dipaksa ya nggak bisa kita. Oke, nggak ada yang mau menyampaikan ekspresi. Kalau ekspresi ini sih pembahasan kita dikit doang, cuman 3 slide doang ya. Karena ini nggak terlalu kompleks, cuman dikit doang ya. Nah, di mana ekspresi itu adalah kombinasi variabel, nilai, dan operator. Nah, contohnya variabelnya X. Nah, di sini untuk operatornya dan nilainya 5 tambah 3. Tentunya nilainya 8. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini sih udah kita ketahui semua ya. Tadi kan udah belajar variabel, konstanta, tipe data. Jadi ekspresi ini tuh bisa menghubungkan doang gitu, menyambungkan aja, melainkan dari si operator dan variabel, tipe data, dan konstanta. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada variabel, nilai, dan operator. Nah, gimana? Di sini saya akan jelaskan ada 4 ekspresi. Nilai, variabel, fungsi atau function, ekspresi logika. Oke, kita lihat satu sini. Ya ini 10 menghasilkan 10 karena memang nilainya value-nya 10 gitu. Kalau hello ya menghasilkan string hello. Udah gitu aja simpel. Itu yang nggak perlu coding lagi ya. Kita nggak perlu lagi coding lagi karena cuma itu doang value-nya gitu. Oke, kita langsung next. Nah di sini ya kita sudah lihat variabel X di set nilainya 5. Kalau X tambah 2 sama dengan 7. Udah gitu doang, gitu simpel. Ini gampang sih. Jadi kalau ini ini function expression ya. Nanti const greet function return-nya hello dan sini console log ya. Langsung kita coba aja. Nah, contohnya kita buat di sini. Const greet kita buat di sini. Tadi function ya. Oh ya, function ya dalam kurung. Langsung buat kurung awal. Nah, di sini kita buat return-nya. Return itu mengembalikan nilai ya, mengembalikan nilai hello. Nah, contohnya di sini kita buat langsung console log greet. Ini simpel ya. Oh ya, ini saya Visual Studio Code saya pakai ini ya, pakai Vibe Coding ya. Maksudnya Vibe Coding itu jadi teman-teman, saya tidak melarang AI, tetapi teman-teman harus tahu fundamental itu gitu. Jadi yang tadi teman-teman, oh kenapa langsung kelihatan kan gitu ya.
yang tadi tiba-tiba padahal belum mengetik kita kan, tapi itu ada yang tidak benar, ada yang tidak benar. Seiringnya kita sering mengetik sih, maksudnya seiring kita mengetik, karena AI itu belajar dari kita, karena AI itu ya datanya dari kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ya, kita langsung konsolok. Hah? Oh enggak, harus tahu, makanya itu tadi saya bilang jangan tinggal tap doang kalau kita belum tahu fundamental. Ya kalau kita tahu tap doang tapi kita nggak tahu fundamentalnya untuk menjelaskan codingan kita itu ya percuma gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya contohnya. Not, kita langsung operator. Nah di sini hello, return itu nilai dikembalikan dari si greet. Nah nanti ada sebuah function yang di-returnkan, functionnya dari si cons variabel greet. Kita akan greet untuk dari penilaian si cons ini ya, variabel greet ya. Nah jadi dia langsung dipanggil nilainya itu hello di ketika kita mengambil sebuah konsolok dengan nilai variabel greet. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini cuma menghubungkan antara kita pelajaran kemarin dan pelajaran operator ini sekarang. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau ekspresi logika ya tadi kita udah sudah saya jelaskan juga ya. 5 lebih dari 3 dan 10 lebih dari 10 sama dengan menghasilkan true. Oh ya benar. 5 lebih dari 3 ya, dan 10 lebih dari 20. Jadi menghasilkan true karena nilainya benar ya. Nilainya benar, ini nilainya benar dan dihasilkan dannya benar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk logika ya. Oke, paling mudah ekspresi itu aja. Hah? Bagaimana? Ini nggak perlu lagi di coding karena nanti kita udah coding ya. Oke, ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Oke, kerjakan kuis di e-learning. Buka e-learningnya teman-teman, silakan isi absensi. Kuisnya pilihan berganda dong, untuk mengingat pola pikir teman-teman dong. Nah, kuisnya itu ada tuh. Belum saya buka ya. Bentar, saya buka dulu. Ya saya pinjam waktu teman-teman lah 10 menit. Soalnya masalahnya materinya udah selesai. Ini cuma mengingat kembali pikiran teman-teman gitu. Tunggu ya, belum saya hidupkan ya. Absensinya juga jangan lupa edisi ya. Oke, coba di refresh lagi. Nanti ada situ namanya kuis pertemuan ketiga. Oke, langsung kerjakan. Batas waktunya itu 10 menit. Timer 10 menit. Oke, langsung teman-teman kerjakan kuisnya. Jadi teman-teman untuk hasil. Oke. Kerjain dulu kuisnya. Nanti kita perlu lagi. Oh iya, ada waktunya dong. Itu juga buat contohnya nih, kuis ini juga kan contohnya teman-teman UAS jelek atau apa jelek ya. Jadi kuis ini membantu untuk menambahkan nilai gitu. Ayo teman-teman langsung kerjakan kuisnya. Itu gampang kok, ABC doang. Kalau nggak pakai penghapus gitu. Oke, saya di foto ya teman-teman. Ya sebenarnya sih kalau copy paste ke ChatGPT ya itu ya kalau pasti bagus. Tapi itu kan copy paste dulu kan membaca juga kan. Nah membaca itu bisa mengingat pelajaran lainnya.
kalau dari handphone agak susah, tapi pastinya kelamaan. Kalau di laptop, nah cepat itu. Bagi yang Google Meet juga kerjakan ya, ini kuisnya ya, di learning ya, yang Google Meet. Oke. Siap. Ya itu Google itu kuisnya untuk menambahkan nilai teman-teman ketika teman-teman nilainya ya kurang gitu. Jadi saya adakan kuis dan mengingat pelajaran kita hari ini. Nanti ini. Berapa nilai mas? Situ ada kelihatan tuh. Jangan cepat-cepat ya. Waktunya 10 menit kok. Jadi satu menit satu soal. Tiba-tiba ada. Ada dong. Ada ya. Ya pasti. Itu saya ingatnya Pak. Ya saya mohon maaf kepada teman-teman karena waktunya memang melebihi ya. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman. Bagaimana mas? Kalau Meninggal kami? Ya kalau memang jawabannya sudah meyakinkan dan sudah benar menurut mas ya submit aja. Karena saya mau naik gunung submit ya. Oke mas Suzan silakan mas. Ulang lagi Pak. Enggak, itu kan itu kan ada rumusnya kan? Dan itu tidak memang bisa mengulang karena memang cuma sekali doang. Nah kalau nggak apa-apa, itu tidak mengurangi nilai kalian, tapi kalau bagus nilai kalian ya bisa menambahkan nilai. Jadi itu kuisnya ini saya berikan buat mengingat teman-teman belajar gitu lagi. Oh, tadi saya ingat tuh, oke saya isi. Gitu ya. Nggak bisa. Soal itu pengaturannya cuma sekali doang. Pak, saya submit Tidak bisa, itu memang kan itu kan di sini udah teman-teman baca ya pengumuman kuis pertama nih rulesnya mohon diperhatikan 1 kali percobaan. Jadi kita tuh budaya Indonesia itu budaya malas membaca kan? Iya benar kan? Tapi nggak, it's okay gitu. Itu tidak mengurangi nilai teman-teman, tapi kalau nilainya bagus, ya itu akan menambahkan nilai teman-teman gitu. Jadi tidak ada pengaruh.
Oke, kalau memang udah yang sudah menyelesaikan, feedbacknya jangan lupa diisi ya feedbacknya ya. Tadi nih, hah? Dapat tadi ya? Mobil. Iya nih. Gimana mas? Kumlot. Wis. Ya. Kalau misalnya ini kan soal ini jawabannya apa ya? Ya. Tetapi ada satu pertanyaan yang saya nggak peduli, padahal dia sudah benar. yang Jadi pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua. iya. iya. Soalnya acak ya. Coba nanti di acak ya. Enggak, ini jadi screenshot aja nanti. Soalnya itu setiap semua teman-teman di sini ya ada yang sama tapi acak semua sih. Nanti screenshot aja mas ya, kirim ke saya mas ya. Izin. Ya, Ini soal oh enggak itu udah saya atur 10 menit kok. Ya ini ya memang satu kalau dari satu kan di situ kan langsung ada buat pop up. Apakah anda yakin menjawab pertanyaan ini kan? Ada kan tadi kan? Ketika klik submit loh. Nih, ya. Saya kasih tunjuk nih, pasti ada. Saya nih teman-teman ya. Pasti ada kayak gini kan? Masa langsung di submit ini? Maksud saya yang ini ya. Kita buat grup A semua jawabannya. Kita jawab semua ya. Nah, ini kan nanti submit and finish. Nah, ada pop-up kan? Seperti ini kan? Hah? Nggak ada. Oh, alah. Alasan ada kan? Nah, ini kan kita mengingatkan kita ya kalau mau nggak ya belum submit ya silakan gitu. Jadi kalau tidak submit ya jangan dulu cancel gitu. Nah, kita submit gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini nggak ada benar nih. Ini teman-teman juga dilihat ya. Coba kita lihat siapa dulu. Lihat nilai teman-teman semua. Apa lah. Nih, masih 15 orang ya. Tuh ngerjainnya tuh. Tuh, siapa tuh? Tuh. Hah? Ya itu coba saya yang tahu. Rahasia dapur. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kalau tidak ada, kita akan tutup akhir ini. Nanti untuk recordnya akan saya upload ke YouTube, nanti akan saya share ke e-learning dan tutup. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini dan saya ingatkan kepada teman-teman sebelum kita akan pertemuan berikutnya lagi, teman-teman belajar dan pahami lagi silabus yang saya kemarin buat di learning supaya bisa mempelajari dari rumah dulu sehingga saya bisa menyampaikannya dengan baik dan aman. Terima kasih buat teman-teman semua, hati-hati di jalan,
dengan selamat dan semangat terus dan sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Iya, record Pak. Oke, ini record Mas. Nanti akan diupload ke YouTube. Nih. Nanti share aja malingnya. Oke, siap. Di learning juga udah ada Mas. Ada perasaan. Ada loh.